Halo sahabat Jako, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Dr. Farhan, hari ini akan take over social media Jako dan membahas seputar topik kesehatan mengenai Your Spine is Your Lifeline, yang artinya tulang belakang adalah garis hidup manusia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tulang belakang atau punggung yang memberikan struktur dan juga menyokong tubuh kita, serta melindungi saraf tulang belakang. Kira-kira saraf tulang belakang ini apa sih, Dok? Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan juga menerima sinyal antara otak dan juga tubuh kita, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat dan juga mengendalikan sistem sensorik dan juga motorik. Makanya selama masih jadi manusia dan ingin hidup sehat, tulang belakang adalah aset utamanya. Ternyata banyak banget nih pertanyaan dari sahabat Jako mengenai kesehatan tulang belakang yang disampaikan melalui Instagram Jako. Di sini sekarang aku mau jawab beberapa pertanyaan terbaik yang sudah aku pilih. Semoga ini pertanyaan dari kamu ya. Ini ada dari @betahistinmesilat. Bagaimana dok manifestasi klinis dari saraf terjepit? Nah, di sini aku juga ingin menjelaskan tentang manifestasi dari saraf terjepit dan bagaimana membedakan antara nyeri saraf terjepit dan juga nyeri pinggang biasa. Nah, jadi ada beberapa gejala-gejala umum yang memang bisa terjadi pada penderita saraf terjepit. Yang pertama itu adalah sakit di punggung bagian bawah yang makin memburuk ketika bergerak. Bahkan terkadang nyeri ini juga bisa dirasakan pada bagian tulang ekor. Yang kedua, ini ada nyeri seperti tertusuk di area bokong yang juga bisa menjalar ke salah satu tungkai. Dan yang ketiga, itu juga ada kesemutan ataupun lemak otot di tungkai. Nah, kalau misalnya pada nyeri pinggang biasa, biasanya nyerinya hanya pada bagian lumbar saja atau pada bagian pinggang. Tapi kalau misalnya nyeri pada saraf terjepit bisa menjalar sampai ke bagian tungkai ataupun juga kaki. Dari @dindakoy, halo dok, tulang belakang saya sering sakit. Apakah ini pengaruh dari posisi duduk saya ketika bekerja? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pasti dari kita sering banget nih mengalami nyeri pinggang ketika kita duduk dalam jangka waktu yang lama saat kita bekerja. Ini bisa disebabkan oleh karena posisi duduk kita yang salah, contohnya seperti duduk membungkuk. Ketika kita membungkuk, struktur dari tulang belakang kita tidak akan sesuai dengan anatomi, sehingga dapat menyebabkan low back pain. Tapi ada beberapa cara sederhana yang dapat sahabat Jako lakukan, seperti memberikan kompres hangat ataupun menggunakan kursi yang nyaman dan juga empuk bagi pinggang. Ada dari @sabina_xips3. Dok, saya mau bertanya, sekarang umur saya 16 tahun dan terkadang pinggang saya sering sakit sendiri. Ini disebabkan oleh apa ya dok? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Di sini saya ingin menekankan bahwa nyeri pinggang tidak memandang usia, jadi bisa terjadi baik dari yang muda sampai yang tua, tergantung dari kebiasaan sehari-hari yang berdampak pada postur tulang belakang. Nah, contoh misalnya posisi ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, dan juga ketika tidur. Bisa jadi juga karenanya kurangnya peregangan sebelum beraktivitas ataupun adanya riwayat nyeri pinggang di keluarga. Ada dari @karina_karinong. Dok, apakah berbahaya jika terjatuh ke belakang walaupun tidak terlalu keras? Dan cara mengatasinya bagaimana ya dok? Nah, ini ada beberapa tanda yang perlu sahabat Jako perhatikan sebagai alarm symptoms atau gejala peringatan. Yang pertama itu adalah nyeri yang sangat parah. Yang kedua adalah nyeri pada bagian perut. Jadi kalau misalnya sahabat Jako sudah merasa ada nyeri pada bagian perut ketika jatuh, silahkan langsung ke dokter. Yang ketiga itu adalah pusing, muntah, bengkak, telinga berdenging, dan juga memar. Ingat ya, kalau misalnya memar, sahabat Jako tidak boleh mengurutnya. Kalau misalnya sahabat Jako juga merasa bahwa gejala-gejala ini memburuk, silakan langsung ke dokter untuk segera diperiksa. Ada dari @nita_w, halo dok, pinggang belakangku sakit banget udah lebih dari 2 minggu sejak sebelum menstruasi. Apakah ada hubungannya dengan darah rendah ya dok? Nah, di sini tidak ada hubungan sama sekali antara darah rendah dengan nyeri pinggang. Dikarenakan nyeri pinggang itu sendiri dapat terjadi karena posisi ataupun postur tubuh kita yang salah ketika kita beraktivitas. Nah, tadi pertanyaannya sudah bagus-bagus banget dan semoga jawaban yang saya berikan dapat membantu sahabat-sahabat Jako sekalian ya. Sekarang langsung aja nih kita masuk ke penjelasan yang lebih mendalam tentang tulang belakang. Sahabat Jako, tanpa disadari kebiasaan sehari-hari kita yang sederhana juga ternyata dapat berdampak buruk bagi kesehatan tulang belakang dan juga postur tubuh kita. Contohnya posisi saat bekerja di depan laptop ketika duduk, atau posisi berdiri, atau posisi berjalan yang tidak tepat juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan tulang belakang. Sebenarnya keseluruhan susunan tulang di bagian belakang tubuh kita adalah tulang belakang, tapi ada satu ruas di bagian bawah yang dinamakan dengan lumbar atau pinggang bawah. Nah, di lumbar inilah yang biasanya menjadi pusat rasa sakit atau juga rasa tidak nyaman ketika kita mengalami gangguan di tulang belakang.
Dan hal ini bisa disebabkan oleh karena kesleo atau posisi duduk dan tidur yang salah. Dan kalau hal ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau kronis, dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Contohnya seperti kebas, mati rasa yang menjalar sampai kaki, bahkan sendi sampai terasa kaku. Penyebabnya bisa banyak sekali nih sahabat Jako. Yang pertama adalah otot tegang dan kesleo ketika mengangkat beban berat dengan gerakan tiba-tiba. Yang kedua, gangguan pada cakram tulang belakang seperti osteoporosis, skoliosis, ataupun juga artritis. Yang ketiga, penyakit-penyakit tertentu seperti stenosis spinal, hilangnya fungsi saraf sumsum tulang belakang, infeksi, dan juga kanker. Dan yang terakhir, kemungkinan sahabat Jako juga mengalaminya nih, seperti obesitas, merokok, dan juga stres. Pada kasus yang parah, cedera tulang belakang juga dapat berakibat pada saraf terjepit. Nah, buat sahabat Jako yang kerap merasakan sakit dan juga kurang nyaman pada area pinggang akibat salah posisi ataupun saraf terjepit, saya ingin membagikan beberapa tips yang bisa sahabat Jako lakukan di rumah. Yang pertama ini adalah tips yang paling gampang, yaitu meletakkan bantal empuk untuk mengganjal bagian pinggang agar lebih nyaman. Yang kedua, kalau misalnya ada peradangan, sahabat Jako boleh menggunakan kompres hangat untuk mengurangi peradangan, meningkatkan aliran darah, dan juga melemaskan otot. Serta yang ketiga, menggunakan terapi traksi untuk memperbaiki posisi tulang belakang secara bertahap. Nah, sebenarnya cara-cara yang saya sebutkan tadi dapat sahabat Jako lakukan dengan mudah di rumah dalam satu waktu menggunakan bantal terapi ataupun daycare pillow, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri ataupun rasa tidak nyaman pada bagian pinggang, dan otomatis meningkatkan kualitas hidup bagi yang menderita low back pain ataupun saraf terjepit. Tentunya, pemilihan bantal terapi atau daycare pillow ini harus yang berkualitas dan juga memiliki sertifikasi di bidang kesehatan ya. Nah, kebetulan di sini ada rekan yang akan bergabung dengan saya untuk memberikan penjelasan selanjutnya. Hai sahabat Jako, aku Feli. Sebelumnya terima kasih buat Dr. Farhan karena udah mau sharing ilmu tentang tulang belakang. Nah, bantal terapi yang berada bersama Dr. Farhan tadi adalah lumbar pillow. Lumbar pillow telah dipercaya selama 10 tahun untuk membantu proses penyembuhan sakit pinggang, nyeri pinggang hingga saraf terjepit. Serta lumbar pillow telah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia loh. Tentunya, fitur dalam lumbar pillow telah menggabungkan semua teknik pengobatan nyeri pinggang seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu bantalan empuk untuk menyesuaikan lengkungan tulang belakang, heating system yang mampu memancarkan panas merata ke seluruh area pinggang, dan medical magnet yang dapat memancarkan ion negatif untuk meningkatkan sirkulasi darah. Nah dok, boleh tolong dijelasin nggak apa sih manfaat dari bantalan empuk di pinggang dan kompres hangat seperti yang ada di lumbar pillow ini? Nah, sahabat Jako, bentuk bantal terapi atau daycare pillow menyerupai lengkungan es pada tulang belakang manusia yang berfungsi memperbaiki kurvatur ataupun lengkungan pada tulang belakang, khususnya area lumbar, sehingga memberikan kenyamanan ketika digunakan. Dan dibantu dengan kompres hangat yang memancarkan panas, juga dapat membantu aliran darah menjadi lebih lancar ke seluruh sel dan jaringan, sehingga membantu pemulihan cedera, nyeri, kram, kaku, dan juga bengkak. Itu dia mengapa lumbar pillow menjadi pilihan tepat untuk kalian yang sedang mencari bantal terapi tulang belakang. Nah, setiap penggunaan lumbar pillow disertai dengan sinergi tray, yaitu lembaran herbal dari gabungan 26 obat Tiongkok yang dapat meredakan rasa tegang dan kaku pada otot. Sekian penjelasan dari aku mengenai lumbar pillow. Aku kembalikan ke Dr. Farhan. Wah, nggak berasa banget ya obrolan kita hari ini, seru sekali, dan saya sangat senang bisa sharing ilmu kesehatan tentang tulang belakang kepada sahabat Jako semua. Sesuai dengan topik kita tadi, your spine is your lifeline. Saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan tulang belakang karena itu adalah aset untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Pastikan postur tubuh kita baik saat kita bekerja ataupun saat kita sekedar santai di rumah. Dan jika sahabat Jako merasakan adanya rasa nyeri ataupun rasa tidak nyaman pada pinggang, jangan dibiarkan karena itu bisa menjadi salah satu gejala cedera tulang belakang. Langsung temukan pengobatan yang tepat dan sesuai sebelum kasus menjadi semakin parah. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Sekian sharing session kali ini. Terima kasih Jako sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan informasi penting mengenai kesehatan tulang belakang. Saya Dr. Farhan, pamit undur diri. Sehat selalu dan sampai ketemu di lain kesempatan.